Di usia yang tidak lagi muda, ada satu hal yang sering membuat hati orang tua terasa berat, yaitu ketika kebutuhan datang, tetapi kondisi tidak selalu mencukupi. Lalu muncul pertanyaan dalam hati, haruskah saya meminta bantuan anak? Pertanyaan ini sederhana, namun rasanya dalam sekali. Karena di baliknya ada harga diri, ada kasih sayang, ada rasa sungkan, bahkan ada takut, dianggap membebani. Bapak dan Ibu yang sedang mendengarkan dari manapun berada, dari Aceh, Pekanbaru, Bekasi, Jawa Barat, Papua, Semarang, atau mungkin ada yang dari Malaysia, Singapura, bahkan Paris, silakan tulis di kolom komentar Anda menyimak dari kota mana. Rasanya hangat sekali membayangkan kita terhubung dalam ruang yang sama, walau jaraknya jauh. Karena persoalan orang tua dan anak ini bukan hanya milik satu daerah, tapi hampir dirasakan di banyak tempat. Meminta uang kepada anak bukan sekadar soal angka. Ini tentang relasi, tentang bagaimana hubungan itu dibangun selama bertahun-tahun. Ada orang tua yang merasa sangat wajar meminta karena dulu mereka telah mengorbankan segalanya. Namun ada pula yang memilih diam, meski sebenarnya membutuhkan. Bukan karena tidak percaya pada anak tetapi karena tidak ingin menambah beban pikiran mereka. Di zaman sekarang, anak-anak kita hidup dengan tantangan yang berbeda. Biaya hidup tinggi, tuntutan pekerjaan besar, dan tekanan mental yang sering tidak terlihat. Kadang mereka tersenyum di depan kita, padahal di dalam hati sedang berjuang keras. Disinilah orang tua perlu lebih bijak membaca keadaan. Bukan berarti tidak boleh meminta, tetapi perlu mempertimbangkan waktu dan situasi. Hal pertama yang perlu direnungkan adalah, apakah ini kebutuhan mendesak atau masih bisa dikelola dengan cara lain? Kadang yang kita perlukan bukan langsung uang, tetapi perencanaan ulang. Mengatur ulang pengeluaran, menahan keinginan tertentu, atau mencari alternatif yang lebih ringan. Kemandirian sekecil apapun tetap memberi rasa tenang pada jiwa, karena sejatinya, bahagia di usia senja bukan hanya tentang terpenuhinya kebutuhan materi, tetapi tentang hati yang tetap merasa bermartabat. Meminta bantuan itu tidak salah. Tetapi memikirkannya dengan matang adalah bentuk kebijaksanaan. Dan kita, orang tua, tetap ingin menjadi sosok yang dihormati bukan karena ketergantungan, melainkan karena kedewasaan sikap. Bapak dan Ibu, sebelum orang tua memutuskan untuk meminta uang kepada anak, ada satu hal penting yang perlu direnungkan dalam-dalam. Bagaimana sebenarnya kondisi anak kita hari ini? Tidak semua perjuangan anak terlihat di permukaan. Ada yang tampak mapan, tetapi ternyata penuh cicilan. Ada yang terlihat tenang, tetapi sedang memikirkan biaya sekolah anaknya, kesehatan pasangan, atau kebutuhan rumah tangga yang terus bertambah. Kadang sebagai orang tua kita masih melihat anak sebagai anak kecil yang dulu kita tuntun ke sekolah. Padahal sekarang mereka memikul tanggung jawab besar di pundaknya. Mereka bukan hanya anak kita, tetapi juga suami, istri, ayah, atau ibu bagi keluarganya sendiri. Disinilah kebijaksanaan orang tua diuji, bukan pada seberapa besar kita pernah berkorban, tetapi pada seberapa dalam kita bisa memahami keadaan mereka saat ini. Bukan berarti orang tua harus selalu mengalah atau memendam kebutuhan. Tidak begitu. Tetapi memahami kondisi anak akan membuat keputusan menjadi lebih bijak. Cobalah perhatikan cara mereka bercerita. Apakah mereka sering mengeluh lelah? Apakah pembicaraan mereka banyak tentang beban kerja dan keuangan? Atau justru mereka sedang berada dalam fase yang cukup stabil? Kepekaan ini penting agar kita tidak salah langkah. Ada orang tua yang berkata, dulu saya membesarkan mereka tanpa menghitung, sekarang wajar jika mereka membantu. Kalimat itu benar. Anak memang punya kewajiban berbakti, namun kebijaksanaan tidak hanya tentang hak dan kewajiban. Ia juga tentang empati, tentang kemampuan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jika kita ingin hubungan tetap hangat, maka pendekatan yang lembut lebih menyentuh daripada tuntutan yang keras. Terkadang, cara meminta juga menentukan suasana hati anak. Jika disampaikan dengan nada kecewa atau menyindir, anak bisa merasa tertekan. Namun jika disampaikan dengan terbuka dan penuh pengertian, mereka akan lebih mudah memahami. Bahkan bisa jadi, sebelum kita meminta pun anak sudah berniat membantu, hanya menunggu waktu yang tepat. Bapak dan Ibu, hubungan orang tua dan anak itu seperti benang halus. Terlalu ditarik bisa putus, terlalu longgar bisa renggang.
Maka sebelum meminta bantuan dalam bentuk uang, pastikan hati kita sudah dipenuhi niat yang baik dan pengertian yang luas. Karena yang kita jaga bukan hanya kebutuhan hari ini, tetapi juga kedekatan untuk hari-hari berikutnya. Bapak dan Ibu, sebelum orang tua memutuskan meminta uang kepada anak, ada satu pertanyaan sederhana namun penting. Apakah ini benar-benar kebutuhan atau sekadar keinginan? Di usia senja, terkadang kita ingin merasa tetap seperti dulu, ingin membeli sesuatu yang membuat hati senang, ingin membantu orang lain, atau ingin mengikuti gaya hidup tertentu agar tidak merasa tertinggal. Itu manusiawi. Tetapi membedakan kebutuhan dan keinginan adalah bentuk kejujuran pada diri sendiri. Kebutuhan biasanya berkaitan dengan hal mendasar, kesehatan, makan sehari-hari, tempat tinggal, atau biaya penting yang tidak bisa ditunda. Sedangkan keinginan seringkali muncul karena dorongan emosional, ingin membahagiakan diri, ingin terlihat mampu, atau bahkan ingin menjaga gengsi di hadapan lingkungan. Tidak ada yang salah dengan ingin merasa bahagia. Namun ketika keinginan itu harus ditopang oleh anak, disitulah kita perlu berhenti sejenak dan merenung. Kadang rasa sepi membuat kita lebih mudah tergoda untuk mengisi kekosongan dengan sesuatu yang bersifat materi. Misalnya ingin renovasi rumah padahal masih layak, ingin membeli barang baru padahal yang lama masih berfungsi, atau ingin memberi sumbangan besar agar dianggap dermawan. Semua itu baik jika kondisi memungkinkan. Tetapi jika akhirnya membuat kita harus meminta pada anak, mungkin perlu dipikirkan kembali. Bapak dan Ibu, menjaga kemandirian sekecil apapun itu berharga. Meski mungkin tidak lagi bekerja seperti dulu, ada banyak cara untuk tetap merasa berdaya. Mengatur ulang pengeluaran, membuat daftar prioritas, atau bahkan berdiskusi dengan anak tanpa langsung meminta, bisa menjadi langkah awal yang lebih bijak. Terkadang anak justru merasa lebih nyaman jika dilibatkan dalam perencanaan, bukan hanya diminta hasil akhirnya. Ada pula orang tua yang merasa sungkan menahan keinginan karena takut dianggap pelit pada diri sendiri. Padahal, menunda bukan berarti menyiksa diri. Menunda bisa jadi adalah bentuk penghargaan pada perjuangan anak. Kita memilih untuk tidak membebani mereka jika memang belum mendesak. Dan percayalah, sikap seperti ini seringkali justru membuat anak semakin hormat. Karena pada akhirnya kebahagiaan di usia senja bukan diukur dari banyaknya barang yang dimiliki, tetapi dari ketenangan hati yang dirasakan. Saat kita mampu membedakan kebutuhan dan keinginan dengan jujur, keputusan apapun yang diambil akan terasa lebih ringan. Bukan karena tidak butuh bantuan, tetapi karena kita memintanya dengan kesadaran, bukan dorongan sesaat. Bapak dan Ibu, dalam hidup ini, kata-kata yang sama bisa terasa berbeda tergantung kapan dan bagaimana diucapkan. Begitu juga ketika orang tua ingin membicarakan soal bantuan keuangan kepada anak. Niatnya mungkin baik, kebutuhannya mungkin nyata, tetapi jika disampaikan di waktu yang kurang tepat, hasilnya bisa membuat hati sama-sama terluka. Coba bayangkan jika kita berbicara ketika anak baru pulang kerja dengan wajah lelah, atau saat ia sedang menghadapi masalah di rumah tangganya. Meski kita tidak bermaksud menekan, suasana yang tidak tepat bisa membuat anak merasa terbebani. Karena itu, memilih waktu adalah bentuk kebijaksanaan. Carilah momen ketika suasana tenang, ketika anak terlihat lebih lapang untuk berdiskusi. Selain waktu, cara menyampaikan juga sangat menentukan. Hindari nada menyalahkan seperti, "Dulu saya sudah membesarkan kamu, sekarang giliran kamu membalas." Kalimat seperti itu mungkin lahir dari rasa lelah, tetapi bisa menimbulkan jarak emosional. Sebaliknya, cobalah pendekatan yang lebih lembut. Ayah ibu sedang mempertimbangkan sesuatu dan ingin berdiskusi denganmu. Kata berdiskusi terasa lebih ringan dibanding meminta. Bapak dan Ibu, komunikasi yang baik bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan. Beri anak ruang untuk menjawab dengan jujur. Mungkin jawabannya tidak selalu seperti yang kita harapkan. Bisa jadi mereka butuh waktu. Bisa jadi mereka menawarkan solusi lain. Ketika kita memberi ruang, anak merasa dihargai sebagai pribadi dewasa, bukan hanya sebagai pemberi bantuan. Ada kalanya pula orang tua perlu siap dengan kemungkinan penolakan. Bukan berarti anak tidak sayang, tetapi mungkin memang belum mampu. Jika itu terjadi, jagalah ekspresi dan kata-kata kita. Jangan sampai kekecewaan yang sesaat merusak hubungan yang sudah dibangun puluhan tahun.
Ingatlah, hubungan jauh lebih mahal daripada angka berapapun. Karena pada akhirnya, meminta bantuan adalah bagian dari kehidupan manusia. Tidak ada yang salah dengan itu. Namun memilih waktu yang tepat dan cara yang bijak akan menjaga kehormatan diri sekaligus kehangatan keluarga. Kita tidak sedang menurunkan martabat, kita sedang membangun komunikasi yang dewasa. Dan kedewasaan itu justru membuat anak semakin menghormati orang tuanya. Bapak dan Ibu, setiap keputusan yang kita ambil dalam keluarga, sekecil apapun, selalu meninggalkan jejak, termasuk ketika orang tua meminta uang kepada anak. Mungkin hari ini terasa sederhana, hanya soal kebutuhan. Tetapi jika terjadi berulang tanpa komunikasi yang sehat, hubungan bisa perlahan berubah tanpa kita sadari. Ada anak yang dengan tulus membantu orang tuanya. Namun jika permintaan datang terlalu sering dan tanpa perencanaan, anak bisa merasa tertekan. Bukan karena tidak sayang, tetapi karena tanggung jawab mereka sudah begitu banyak. Tekanan yang dipendam lama-lama bisa berubah menjadi jarak, percakapan jadi singkat, kunjungan jadi jarang, dan suasana yang dulu hangat perlahan terasa berbeda. Sebaliknya, ada juga orang tua yang terlalu keras menahan diri, tidak pernah mau meminta meski benar-benar membutuhkan. Mereka memilih diam demi menjaga wibawa, namun diam yang terlalu lama bisa membuat anak tidak tahu kondisi sebenarnya. Akhirnya, ketika masalah membesar, anak merasa kaget dan mungkin menyesal karena merasa tidak diberi kesempatan untuk berbakti lebih awal. Disinilah pentingnya keseimbangan. Meminta boleh, menahan diri pun boleh, tetapi semuanya perlu dipertimbangkan dengan hati yang jernih. Jangan sampai bantuan finansial menjadi satu-satunya jembatan hubungan. Karena hubungan orang tua dan anak seharusnya dibangun di atas kasih sayang, perhatian, dan komunikasi, bukan sekadar transfer uang setiap bulan. Bapak dan Ibu, kadang yang lebih dibutuhkan anak bukanlah beban tambahan, tetapi doa dan dukungan emosional dari orang tuanya. Ketika kita tetap menjadi tempat pulang yang menenangkan, anak merasa kuat menghadapi dunia. Jika hubungan terjaga hangat, bantuan apapun yang mereka berikan akan lahir dari cinta, bukan dari keterpaksaan. Maka sebelum meminta, tanyakan pada diri sendiri. Apakah langkah ini akan mempererat atau justru berpotensi merenggangkan? Pertanyaan sederhana ini bisa menjadi penuntun. Karena di usia senja, yang paling berharga bukanlah seberapa banyak yang kita terima, tetapi seberapa erat kita tetap terhubung. Uang bisa habis, tetapi hubungan yang baik adalah warisan yang jauh lebih panjang umurnya. Bapak dan Ibu, sebelum memutuskan meminta uang kepada anak, pernahkah kita duduk sejenak dan bertanya, adakah cara lain yang bisa saya tempuh? Pertanyaan ini bukan untuk mengeraskan hati, tetapi untuk membuka kemungkinan. Karena seringkali, saat pikiran sedang sempit oleh kebutuhan, kita merasa hanya ada satu jalan. Padahal mungkin masih ada pintu lain yang bisa diketuk. Salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan adalah mengatur ulang pengeluaran. Di usia senja, kebutuhan memang berbeda dengan masa muda. Tidak semua hal harus dipenuhi sekaligus. Membuat daftar prioritas, membedakan mana yang benar-benar mendesak dan mana yang bisa ditunda, bisa memberi ruang bernapas. Langkah kecil seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya besar pada rasa tenang di hati. Ada pula kemungkinan mencari dukungan dari sumber lain yang lebih ringan, misalnya berdiskusi dengan pasangan, berbagi dengan saudara kandung secara proporsional, atau memanfaatkan fasilitas sosial yang memang disediakan untuk lansia. Tidak sedikit program bantuan kesehatan atau komunitas yang bisa meringankan beban. Menggunakan fasilitas itu bukan berarti lemah, justru menunjukkan kita bijak memanfaatkan hak yang ada. Bapak dan Ibu, sebagian orang tua juga memilih tetap melakukan aktivitas produktif ringan sesuai kemampuan. Bukan untuk mengejar uang besar, tetapi untuk menjaga rasa berdaya, menjual makanan kecil, berkebun, menerima jahitan sederhana, atau berbagi ilmu mengaji dan pengalaman hidup. Aktivitas seperti ini bukan hanya menambah pemasukan, tetapi juga menjaga semangat agar tetap hidup. Yang tak kalah penting adalah membuka komunikasi lebih awal sebelum keadaan mendesak. Bukan langsung meminta, tetapi berbicara tentang kondisi secara umum. Ayah ibu sedang mencoba mengatur keuangan, mungkin ke depan perlu berdiskusi. Kalimat seperti ini memberi waktu pada anak untuk bersiap, tanpa merasa tiba-tiba ditekan. Karena pada akhirnya, tujuan kita bukan sekadar mendapatkan uang, tetapi menjaga kehormatan diri dan keharmonisan keluarga.
Jika setelah mempertimbangkan berbagai alternatif memang bantuan anak tetap diperlukan, maka kita memintanya dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Kita sudah berusaha, kita sudah berpikir matang, dan itu membuat langkah kita lebih ringan, tanpa rasa menyesal. Bapak dan Ibu, di usia senja, satu hal yang sering dijaga dengan sangat hati-hati adalah harga diri. Kita pernah kuat, pernah menjadi sandaran, pernah menjadi tempat bergantung bagi anak-anak. Maka ketika keadaan berbalik dan kita berada di posisi membutuhkan, rasanya tidak mudah. Ada perasaan malu, sungkan, bahkan takut dipandang berbeda. Namun menjaga harga diri bukan berarti menutup hati sepenuhnya. Ada perbedaan antara mempertahankan martabat dan membangun tembok yang terlalu tinggi. Jika kita terlalu keras menahan diri, anak bisa merasa dijauhkan. Mereka mungkin ingin membantu tetapi tidak diberi kesempatan, padahal bagi sebagian anak membantu orang tua adalah kebahagiaan tersendiri. Harga diri sejati bukan terletak pada tidak pernah meminta, melainkan pada sikap ketika meminta. Nada yang lembut, bahasa yang sopan, dan kesiapan menerima jawaban apapun dengan lapang dada, itulah bentuk kematangan. Ketika kita menyampaikan dengan rendah hati, bukan dengan tuntutan, anak akan merasakan bahwa orang tuanya tetap bijaksana. Bapak dan Ibu, jangan biarkan gengsi mengalahkan kejujuran. Jika memang sedang kesulitan, tidak apa-apa mengakui. Mengatakan, ayah ibu sedang butuh bantuan, bukan tanda kelemahan. Itu tanda kepercayaan. Kita mempercayai anak sebagai bagian dari keluarga yang saling menopang. Selama disampaikan dengan wajar, kejujuran justru mempererat hubungan. Tetapi di sisi lain, jangan pula menggantungkan seluruh rasa aman pada anak. Hati kita tetap perlu kuat. Jika suatu saat anak belum mampu membantu, kita tidak langsung merasa tidak dihargai. Kita tetap berdiri dengan tenang karena harga diri tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya uang dari mereka, melainkan oleh cara kita menyikapi keadaan. Pada akhirnya, menjaga harga diri dan membuka hati adalah dua hal yang bisa berjalan seimbang. Kita tidak menjadi orang tua yang menuntut, tetapi juga tidak menjadi orang tua yang memendam luka sendirian. Kita tetap lembut, tetap bijak, dan tetap menjadi sosok yang dihormati, bukan karena kekuatan fisik atau harta, tetapi karena kedewasaan jiwa. Bapak dan Ibu, ketika membicarakan soal meminta uang kepada anak, sebenarnya yang paling sensitif bukanlah nominalnya. Yang sering terasa lebih dalam adalah perasaan di baliknya. Ada rasa takut dianggap beban, ada kekhawatiran tidak lagi dihormati. Bahkan ada kecemasan jika suatu saat anak menjauh. Semua itu bukan soal uang, tetapi soal ketergantungan emosional. Di usia senja, hati kita memang lebih peka. Kita lebih mudah merasa tersinggung, lebih cepat merasa diabaikan. Apalagi jika anak jarang memberi kabar atau terlihat sibuk dengan dunianya sendiri. Lalu ketika kita meminta bantuan dan responsnya tidak sesuai harapan, hati bisa terasa sangat terluka. Padahal mungkin anak hanya sedang lelah atau sedang mengatur kondisi keuangannya. Karena itu penting sekali bagi orang tua untuk menguatkan mental dari dalam. Kita perlu menyadari bahwa kebahagiaan tidak boleh sepenuhnya bergantung pada sikap anak. Jika kita terlalu menggantungkan rasa aman dan rasa dihargai pada mereka, maka setiap perubahan kecil bisa membuat hati goyah. Padahal kehidupan anak juga terus bergerak dengan tantangannya sendiri. Bapak dan Ibu, cobalah membangun sumber kebahagiaan lain di luar soal finansial, menjaga hubungan dengan teman sebaya, mengikuti kegiatan keagamaan, membaca, berkebun, atau sekadar berjalan pagi sambil menyapa tetangga. Aktivitas sederhana ini memberi rasa hidup yang tidak bergantung pada pemberian siapapun. Ketika hati kita penuh oleh hal-hal yang menenangkan, kita tidak mudah merasa kosong. Menguatkan mental juga berarti belajar menerima kenyataan bahwa anak telah memiliki kehidupannya sendiri. Mereka tetap anak kita, tetapi bukan lagi milik kita sepenuhnya. Ketika kita mampu menerima ini dengan lapang, maka permintaan bantuan, jika memang perlu, tidak akan terasa sebagai ancaman bagi harga diri atau kasih sayang. Pada akhirnya, kekuatan terbesar orang tua di usia senja bukan pada kemampuan fisik atau finansial, melainkan pada ketenangan batin. Saat hati kita stabil, kita bisa meminta tanpa merasa rendah, menerima tanpa merasa kecewa berlebihan, dan menolak tanpa menyimpan luka. Kita tetap utuh sebagai pribadi. Dan dari ketenangan itulah hubungan dengan anak akan terasa lebih ringan dan lebih sehat. Bapak dan Ibu, seringkali muncul pertanyaan di hati,
Bukankah anak memang berkewajiban membantu orang tuanya? Ya, benar. Dalam nilai keluarga dan ajaran kehidupan kita, berbakti kepada orang tua adalah hal yang mulia. Namun cara menumbuhkan tanggung jawab itu perlu kebijaksanaan, karena tanggung jawab yang lahir dari kesadaran akan terasa ringan, sementara yang lahir dari paksaan seringkali terasa berat. Di usia senja, kita mungkin ingin memastikan anak tidak melupakan kewajibannya, tetapi menyampaikan dengan nada menekan justru bisa menimbulkan jarak. Kalimat seperti, "Kamu harusnya tahu diri," atau "Orang tua jangan sampai minta," bisa membuat anak merasa bersalah, bukan merasa tergerak. Perasaan bersalah yang berulang lama-lama berubah menjadi beban emosional. Sebaliknya, tanggung jawab lebih mudah tumbuh ketika orang tua memberi contoh ketenangan dan komunikasi yang terbuka. Misalnya dengan mengatakan, "Ayah ibu percaya kamu akan berusaha semampumu." Kalimat seperti ini memberi ruang sekaligus kepercayaan. Anak merasa dihargai sebagai pribadi dewasa yang mampu mengambil keputusan. Bapak dan ibu, perlu diingat, setiap anak memiliki kemampuan finansial yang berbeda. Ada yang memang mapan, ada yang masih berjuang dari nol. Membandingkan satu anak dengan yang lain bisa melukai hati mereka. Padahal yang kita harapkan adalah kebersamaan, bukan persaingan. Jika bantuan memang diperlukan, sebaiknya dibicarakan dengan adil dan transparan tanpa menyudutkan siapapun. Terkadang, cara terbaik mendidik anak tentang tanggung jawab adalah melalui doa dan keteladanan. Ketika mereka melihat orang tuanya tetap bersyukur dalam keterbatasan, tetap sabar dalam kesulitan, itu menjadi pelajaran yang sangat kuat. Mereka belajar bahwa membantu orang tua bukan hanya kewajiban, tetapi juga kehormatan. Pada akhirnya, tujuan kita bukan sekadar menerima bantuan, tetapi membangun hubungan yang penuh cinta dan saling menghormati. Jika tanggung jawab tumbuh dari hati anak sendiri, bantuan apapun yang diberikan akan terasa tulus. Dan kita sebagai orang tua pun bisa menerimanya dengan tenang tanpa rasa terpaksa atau memaksa. Bapak dan Ibu, perjalanan menjadi orang tua tidak pernah benar-benar selesai. Meski rambut telah memutih dan langkah tak lagi secepat dulu, hati kita tetap seorang ayah dan ibu. Kita tetap memikirkan anak, mendoakan mereka, dan kadang diam-diam memendam banyak hal agar tidak merepotkan. Termasuk ketika berbicara tentang meminta bantuan dalam bentuk uang. Sepanjang pembahasan ini kita belajar bahwa meminta bukanlah dosa, itu bagian dari kehidupan. Namun yang membuatnya tetap mulia adalah cara kita mempertimbangkannya. Apakah kita sudah memahami kondisi anak? Apakah kebutuhan itu benar-benar mendesak? Apakah sudah ada alternatif yang dicoba? Dan apakah hati kita siap menerima jawaban apapun dengan lapang? Di usia senja, yang paling ingin kita jaga sebenarnya bukan sekadar kecukupan materi. Kita ingin dihormati, kita ingin tetap dipandang dengan hangat oleh anak-anak kita. Dan penghormatan itu tidak lahir dari seberapa sering kita meminta atau seberapa keras kita menahan diri. Ia lahir dari sikap, dari kedewasaan dalam berbicara, dari ketenangan dalam menerima keadaan. Bapak dan Ibu, jangan pernah merasa nilai diri berkurang hanya karena suatu hari harus meminta bantuan. Nilai diri tidak ditentukan oleh saldo tabungan, tetapi oleh kebijaksanaan dan kasih sayang yang kita pancarkan. Jika memang harus meminta, mintalah dengan lembut. Jika harus menunggu, tunggulah dengan sabar. Jika harus berusaha sendiri, jalani dengan semangat yang sesuai kemampuan. Ingatlah, anak-anak kita pun sedang belajar menjadi dewasa. Mereka tidak selalu sempurna. Mereka kadang salah, kadang lupa, kadang lalai. Tetapi di dalam hati mereka, cinta kepada orang tua tetap ada. Tugas kita adalah menjaga agar cinta itu tidak tertutup oleh rasa tertekan atau salah paham. Akhirnya, kebahagiaan di usia senja bukan terletak pada seberapa banyak yang kita terima, tetapi pada seberapa tenang hati kita menjalani hari. Bijaksana dalam meminta, lapang dalam menerima, dan kuat dalam bersandar kepada Tuhan, itulah kemuliaan sejati orang tua. Semoga hati kita selalu dijaga dalam ketenangan, dan keluarga kita tetap terikat oleh kasih yang tulus,